Biasanya kalau dibilang normal itu kita buang air kecil dalam 1 kali 24 jam itu antara 6 sampai 8 kali. Oke. Jadi tiap 2 jam, 3 jam kita berkemih 1 kali saat kita terbangun. Maksudnya kalau tidur nggak dihitung. Setiap berapa jam? 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam itu dimulai dari bangun tidur atau dari bangun tidur. Kadang kan kalau tengah malam biasanya kita suka kebangun. Biasanya buat kalau gitu. sekali masih bisa ditolerir, masih bisa dianggap sebagai normal gitu. Tapi kalau lebih dari 2 kali, 3 kali itu perlu ditelusuri mengapa. Bisa normal, bisa juga nggak normal. Apakah sahabat Sonora sudah buang air kecil? Nah, mungkin pertanyaannya agak sedikit aneh, kok tiba-tiba nanya udah buang air kecil atau belum? Karena memang buang air kecil ini hal yang simpel, tapi bisa jadi penting karena ada batasan frekuensinya sendiri ya dok ya untuk buang air kecil ini berapa dalam sehari? Biasanya kalau dibilang normal itu kita buang air kecil dalam 1 kali 24 jam itu antara 6 sampai 8 kali. Oke. Jadi tiap 2 jam, 3 jam kita berkemih 1 kali saat kita terbangun. Maksudnya kalau tidur nggak dihitung. Setiap berapa jam? 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam itu dimulai dari bangun tidur atau dari bangun tidur. Kadang kan kalau tengah malam biasanya kita suka kebangun. Biasanya buat kalau gitu. sekali masih bisa ditolerir, masih bisa dianggap sebagai normal gitu. Tapi kalau lebih dari 2 kali, 3 kali itu perlu ditelusuri mengapa. Bisa normal, bisa juga nggak normal. Oke, itu tadi 6 sampai 8 kali. Itu kan kita kadang nggak ngitungin ya berapa kali ke kamar mandi. Ada yang simpelnya nggak sih biar kita nggak ngitung tapi kita masih bisa tahu kalau ini tuh masih dalam batasan yang normal kita buang air kecil itu? Ya pakai jamnya. Kira-kira 3 jam sekali kita pipis gitu. Terus lihat juga outputnya. Jadi urinnya itu misalnya warnanya. Kalau warnanya udah berubah warna gelap kayak kuning yang orange yang kecoklatan gitu ya, itu menunjukkan bahwa kurang minum gitu. Kadang kita suka nemuin gambarnya di itu ya di toilet gitu. Terus nggak cuman warnanya aja, kita lihat juga jumlahnya. Karena kadang-kadang warna dari urin kita bukan semata-mata menunjukkan bahwa ini urinnya berubah warna nih jadi agak katakanlah kemerahan atau kuning. Ternyata habis minum vitamin C misalnya gitu ya, pengaruh atau habis minum vitamin B atau sekedar sesimpel habis makan buah naga atau habis makan beet itu bisa mengubah warna urin. Jadi jangan satu komponen dijadikan patokan bahwa ini ada sesuatu yang salah gitu. Lihat lagi komponen yang lainnya, misalnya baunya. Kalau misalnya baunya menyengat, bau amonia, bau pesing gitu, itu menunjukkan mungkin kurang minum atau mungkin bau-bau yang lainnya misalnya kayak bau-bau buah gitu, mungkin ada diabetes atau misalnya dia baunya agak-agak busuk gitu ya, bau nggak enak gitu, mungkin ada infeksi pada saluran kemih gitu. Tapi bukan ya buang air kecil emang bau pesing loh. Kalau kita pipisnya banyak, biasanya baunya minimal. Ada bau tapi minimal. Tapi kalau bau menyengat, apalagi jumlah urinnya cuma sedikit, itu tanda keras menunjukkan bahwa dia mungkin dehidrasi. Berarti gitu. kalau jumlah itu kan durasi ya dok ya? Berarti kalau pipis bukan durasi, volume. Jadi misalnya 1 gelas, setengah gelas gitu. Kan kalau kita pipis selesai gitu misalnya, itu cuma dikit gitu. Tapi kalau pipisnya banyak gitu, nah itu menunjukkan kemungkinan dehidrasinya rendah.